Nggak perlu ini ya? Anak-anak aja. Sini nak, bawa mau lewat nak. Mau lewat. Janganlah, nanti abis ini kita beli itu ya. Abun. Agar-agar. Tapi soleh. Tapi Abi tidak mau nama sama agar-agar. Kayak kucing aja sana, kayak kucing. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan yang sudah masuk, diaktifkan kameranya. Ya Allah, baru 12 orang. Afafan ini kelas 8, ini kelas 8. Si tidur ini kayaknya nih ya, kelas 8 ini ya. Khalisah, masuk ke Khalisah hari ini? Minggu semalam dia gak masuk. Ayo kelas 8 silahkan yang sudah masuk diaktifkan kameranya, yang belum masuk segera masuk. Iya begitu ya. Sama anak-anak. Iya. Aduh, baru 13 orang lagi. Kita tunggu sampai 20 orang ya, habis itu baru kita mulai ya. Boleh dibaca-baca dulu bukunya supaya paham. Kita masuk hadis ke-25 hari ini ya. Silakan dibaca-baca dulu bukunya. Jangan. Oke, 5 orang lagi. Habis itu kita baru mulai insyaallah. Ya penuh ya. Janganlah. Main HP. Nanti kalau main HP, Uma nggak usah jadi kita beli apanya ya, beli gara-gara ya. Nah, makanya jangan main HP. Nanti. Baru 16 orang. Oke, karena sudah nanti kontak. Ya bawa ya. Ya, ambil minum. Itu. Ambil minumnya, cepet sini. Sini. Baca apa? Baca apa? Bis. Baby lah. Lagi. Nah, tengok tuh nyamuk tuh. Jangan ribut, nanti marah Ustaz lo ya. Hati-hati ya, licin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah, kaif halukunna hadzal yaumi akhwat? Bikhair warahmatullahi. Insyaallah, masih semangat puasanya? Masih. Belajarnya juga harus masih semangat ya. Insyaallah ini pertemuan terakhir, ya kan? Minggu depan insyaallah pertemuan terakhir kita pada mata pelajaran hadis ya, dan begitu juga pelajaran lainnya. Setelah itu apa yang akan terjadi? Teng. Nanti ya pengumumannya akan dikasih tahu sama wali kelas masing-masing. Oke, kita masuk hari ini hadis ke-25. Ya, supaya minggu depan kita lanjut hadis berikutnya karena biar cepat, dan sepertinya ini hadisnya juga mudah dan kalian juga insya Allah gampang hafalnya. Oke, hadis ke-25 itu judulnya adalah setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Nah, ma makna Zahra Ajrina? Iqra'i makna. Makna yang mana Ustaz? Boleh dari iya sampai bil ujur ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Oke. Jadi kata ada seorang sahabat ya kan, dia bertanya kepada Rasulullah, dia mau curhat sama Rasulullah. Katanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak kali ya, katanya kayak gitu kan, misalnya bahasa kita. Mereka banyak pahalanya, udah kaya, banyak pula pahalanya katanya. Kemudian wa yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu juga sholatnya sama kayak kami katanya. Udah banyak pahalanya, sholatnya sama. Wa yasumuna kama nasumu. Orang-orang kaya itu yasumuna, mereka juga puasa sama seperti kami yang orang-orang miskin ini puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, kata si Zar tadi sama Rasulullah. Kemudian mereka juga enak Rasulullah, mereka banyak duitnya, orang kaya, jadi gampang bersedekah, ya kan? Dengan apa? Dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami orang miskin ini mau kayak mana kami bersedekah? Kami nggak punya duit, makan aja kami susah. Gitulah mungkin bahasanya ya kan. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian dapat itu, sesuatu yang kalian bisa dapatkan itu dengan kalian sedekahkan? Kata Rasulullah. Maksudnya apa? Bukan hanya orang-orang kaya aja yang bisa bersedekah dengan hartanya, tapi kalian juga bisa bersedekah. Karena bersedekah itu bukan hanya dengan uang ya kan, tapi dengan apa? Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sedekah, kata Rasulullah. Nah, sesungguhnya setiap ucapan tasbih subhanallah, setiap kita sholat berzikir
kemudian zikir pagi dan petang, kemudian ketika jalan menurun, ketika mendengar kabar mungkin kurang apa ya kan, kita bilang subhanallah, itu juga kita akan dapat pahala, dicatat oleh Allah sebagai bentuk sedekah yang bisa menghasilkan pahala juga, bukan hanya bentuk harta. Kemudian selain tasbih, kata Rasulullah, banyak lagi kata yang bisa engkau dapatkan dengan bersedekah. Apa? Ucapan takbir, Allahu Akbar. Nah, itu juga kalimat yang masyhur kita gunakan ketika selesai sholat wajib, yaitu zikir sholat wajib, dan pagi petang juga ketika melihat ketika jalan mendaki juga, ya kan, selalu kita gunakan. Nah, terus kalau misalnya kaget juga dikagetin orang, terus bilangnya Allahu Akbar, itu pun termasuk dihitung dalam bentuk pahala, bukan yang lain-lain. Nah, terus selain itu tahmid, alhamdulillah juga termasuk ucapan sedekah yang bisa menjadikan bentuk pahala. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, juga termasuk bentuk pahala. Masya Allah, dengan menyebutkan kalimat yang 4 ini aja, kita termasuk sudah berbuat kebaikan berupa sedekah. Banyak lagi yang berbentuk sedekah, ya kan? Senyum kepada orang lain, ngasih kabar baik kepada orang lain, terus ngabari temannya juga. Nah, selain itu apa lagi kata Rasulullah di sini? Wa kullu tahmidan, udah ya kan? Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Nah, berbuat yang ma'ruf juga termasuk sedekah. Contohnya apa? Kita ngasih tahu kawan kita, besok kita mau ujian hadis, jangan lupa belajar. Nah, itu salah satu contoh amal ma'ruf. Terus kalau keluar rumah harus pakai jilbab. Nah, itu juga salah satu contohnya. Banyak sekali amal ma'ruf yang bisa kita gunakan sebagai umat Islam. Nah, selain itu, wan nahyun an munkarin sedekah. Nah, mencegah dari yang mungkar adalah juga sedekah. Apa contohnya? Tidak melaksanakan larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau udah dibilang larangan, maka harus dijauhi, bukan didekati. Insya Allah ini juga masyhur, sudah sering sekali kalian dengar dari ustazah-ustazah lain juga, ya kan. Kemudian wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kemudian bercampurnya atau jima seorang dari kalian dengan istrinya pun sedekah. Nah, ini pembahasannya terlalu tinggi, ya kan. Bahasa nikah aja belum, udah bahas-bahas jima pula anak kelas 8, Masya Allah. Nah, jadi untuk ini itu maksudnya adalah ketika seorang yang sudah menikah, kemudian dia berhubungan suami istri kepada seorang yang sudah menikah, kemudian dia berhubungan suami istri kepada suami dan istrinya masing-masing, ya, bukan suami dan istri orang lain. Itu termasuk sedekah. Nah, contoh yang sangat sederhana ketika suami dan istri adalah ketika apa? Membuatkan minumannya, kemudian menyucikan sendalnya, menyiapkan pakaiannya. Itu juga bentuk pahala yang sangat besar seorang istri kepada suaminya. Jadi untuk kalian-kalian yang saat ini sedang melakukan proses pacaran, tak usahlah pacaran-pacaran, ya kan? Kenapa? Karena nanti bakalan punya suami masing-masing. Saat ini yang mungkin kalian pacari bukan jodoh kalian, bisa jadi bukan jodoh kalian, jadi sangat-sangat rugi untuk melakukan kebaikan untuk dia. Udah dapat dosa, rugi juga, kita udah capek-capek, ya kan. Jadi nggak usahlah repot-repot untuk memberikan waktu untuk pria yang bukan mahram kita. Seperti itulah kira-kira. Nah, tapi untuk yang contoh yang berhubungan ini di bulan puasa siang hari tidak boleh, ya.
hanya boleh. Suara Ustazah dengar? Oh, oke. Jadi untuk kalau ketika bulan puasa tidak boleh ya, itu haram, bisa membatalkan puasanya dan juga disuruh membayar diet kalau misalnya melakukan sesuatu yang tidak halal di bulan puasa. Nah, kita lanjut. Qalu, terus orang-orang itu tanya sama Rasulullah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ata'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Kata sahabat itu kan, "Rasulullah, terus kalau misalnya kami mendatangi istri kami untuk melakukan hubungan suami istri, terus kami dapat pahala?" Kata para sahabat tadi kan, Nabi SAW menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Terus kata Rasulullah, "Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya syahwat atau nafsu kalian itu kalian tempatkan kepada yang bukan halal atau kepada yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa?" Kata Rasulullah, "Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran." Rawahu Muslim. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau misalnya syahwat kalian tempatkan pada yang halal, maka akan mendapatkan pahala karenanya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau syahwatnya diletakkan pada tempat yang haram, maka akan mendapatkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kira-kira hadis ke-25 ini. Jadi intinya di hadis ke-25 ini ialah kita sebagai umat Islam saling berlomba-lomba untuk mencari amal soleh, amal kebaikan, terutama di bulan puasa seperti ini. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ya akhwat. Ya, kalian ini tahu nggak? Menuntut ilmu dari pagi sampai jam 10 itu dapat pahala, apalagi ilmu syar'i yang Masya Allah kalian dengarkan, terus kalian memang niat bangun pagi untuk belajar, itu dapat pahala dari Allah. Kemudian setelah itu kalian berusaha untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran, terus baca Al-Quran di bulan puasa, saat ini. Walaupun kalian udah kecapean cuman bisa baca 2 ayat, Masya Allah pahala yang sangat berlipat ganda. Jangan disia-siakan bulan puasa yang begitu banyak sekali pahala di dalamnya. Itulah kira-kira di hadis ke-25 ini. Udah pernah dihafal belum ya sebelumnya hadis 25? Belum ya? Belum, tapi insya Allah kata-katanya nggak begitu sulit ya kan. Jadi insya Allah mudah untuk menghafalnya hadis ke-25 ini. Nah, jadi Ustaz harapkan kalian hadis ke-25 seperti biasa dihafal, kemudian disetor sama temennya dan laporan sama Ustazah. Terus karena soal kita mungkin sampai hadis ke-26 apa sampai hadis ke-27 kayak gitu kan. Jadi kita kejar target supaya selesai untuk materi ujian kayak gitu. Dan hadis ke-24 itu juga ya sangat-sangat sering dimurojaah juga, karena mungkin dari situ juga banyak masuk ujian kita gitu. Ya, paham kira-kira? Indakun soal? Ada yang mau bertanya? Ada. Paham semuanya insyaallah? Paham ya? Jadi gampang kalau kita mau berbuat baik dan mau dapat pahala dari Allah. Semua kehidupan yang baik-baik, semua perlakuan yang baik-baik itu termasuk sedekah dan kita akan mendapatkan pahala insya Allah ya. Kenapa cuman 19 orang yang datang, yang lain pada kemana ini kelas 9 ya Allah. Ya gini ya, untuk teman-teman yang rajin Zoom sama teman-teman yang tidak pernah Zoom bahkan
jarang mungkin Zoom itu beda nanti dikasih nilai hariannya. Kenapa? Karena teman-teman yang Zoom ini ada perlakuan khusus untuk dari kami ustazah-ustazah karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom. Gitu, jadi jangan malas-malas Zoomnya. Lelah pastilah ya kan, kami pun lelah juga, cuman lihat layar, lihat muka-muka kalian ya kan. Ustazah, kami bosan kali Ustazah, segini-gini aja pun belajarnya Ustazah. Kayak gitu. Iya, memang begitulah kehidupan ini ya kan. Kadang kita senang, kadang kita susah. Jadi sabar-sabar dan banyak berdoa, apalagi di bulan puasa. Semoga tahun depan ajaran baru kita bisa masuk sekolah seperti biasa lagi. Tahu-taunya kalian udah kelas 9 ya kan? Insyaallah. Cepat kali gadisnya ya kan. Setahun berlalu kelas 8 tanpa melihat dan menyentuh wajah-wajah kalian. Insyaallah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terus batas waktunya sampai kapan ya kira-kira? Ini hari apa nih? Rabu. Hari Selasa ya. Selasa. Boleh terakhir kali disetor sama kawannya. Boleh sama kawan yang mana aja terserah. Silakan jangan sama Ikhwan, nggak boleh. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan, yuk pakai bajunya.